Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan light novel Haikyuu ke-13 dan sudah masuk pada bagian wawancara eksklusif sang setter yang bermain jauh di Argentina sana, yaitu Oikawa Toru. Tak lupa juga ada dua pembahasan karakter kocak di sini, yaitu Fukunaga dan Taketora. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalian subscribe bagi yang belum, dan sekarang mari kita masuk saja ya ke pembahasan utamanya. Setter Sanjuan Argentina, Oikawa Toru. Pada kesempatan ini, Akane ceritanya sudah memiliki alamat email milik Oikawa yang berasal dari pemberian Kageyama di wawancara sebelumnya. Kemudian dengan segera dia pun mengirim email yang berisi permohonan wawancara kepada Oikawa di sini. Balasannya pun dia terima sehari setelah ia mengiriminya email, dan isinya pun seperti ini. Halo, pertama-tama terima kasih banyak ya atas pengajuan permohonan wawancara yang terlihat begitu menyenangkan ini. Tapi maaf, aku harus menolaknya karena wawancara ini terlihat begitu biasa saja buatku. Aku mau saja sih diwawancarai, tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Yang pertama, aku mau kalau hanya wajahku saja yang terpampang jelas pada sampul depan majalah yang membahas wawancara eksklusif anggota generasi monster ini. Lalu yang kedua, aku juga meminta kalau kolom pembahasan spesial mengenai diriku, jumlah halamannya harus lebih banyak dari pemain lain yang kau wawancarai. Silahkan hubungi aku lagi kalau sudah bisa memenuhi dua syarat tadi ya. Sampai jumpa lagi. Ya, paham kan ya kalian? Oikawa tetaplah Oikawa. Ternyata perilakunya saat sudah dewasa masih sama saja saat SMA dulu. Di sisi lain, Akane yang membaca email barusan begitu terheran-heran. Dia benar-benar bingung dengan Oikawa ini. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, dia ini orang seperti apa sih? Kok permintaannya sampai harus seperti ini? Nah, dengan begini bisa dipastikan juga kalau wawancara dengan Oikawa kelihatannya nggak bisa dilakukan. Komedian dan koki paruh waktu Fukunaga Sohei. Cerita ini berlanjut dari kejadian Akane setelah membaca email balasan dari Oikawa. Nah, setelah mendapati email penolakan wawancara dari Oikawa, Akane pun mendapat email masuk lagi dari orang lain. Orang itu adalah Fukunaga Sohei. Gini ya ceritanya, selain Oikawa, Akane juga sempat mengirimi permohonan wawancara pada anggota klub voli SMA Nekoma yang dia kenal dulu. Kebetulan email balasan yang diterima terlebih dahulu di sini adalah dari Fukunaga Sohei. Oh iya, di masa depan ini Fukunaga bekerja sebagai komedian dan koki paruh waktu. Kembali ke cerita ya, di momen Akane yang menerima balasan dari Fukunaga ini, dengan cepat ia segera membacanya, dan yang ia dapati adalah seperti ini. Akan sulit di sini bagiku meluangkan waktu untuk suatu kegiatan wawancara. Itu sama sulitnya seperti memberikan ayam milikku pada orang lain. Jujur aja saya nggak paham ya maksudnya ini apa. Kadang komedian memang punya suatu ciri khas seperti ini. Komedinya itu seakan dibuat memiliki suatu pesan tersirat yang begitu dalam. Jadi untuk tertawa aja kadang kita harus mikir apa arti lawakannya terlebih dahulu. Dan kelihatannya Fukunaga tergolong komedian yang seperti ini sih. Kalau diartikan dari sudut pandang saya ya, kurang lebih bisa diartikan kalau Fukunaga menolak permohonan wawancara ini. Yang jadi masalah itu kenapa harus ngasih jawaban semacam kode rumit seperti itu. Dan kasihan sekali ya Akane harus menghadapi karakter-karakter yang begitu unik seperti ini. Tadi Oikawa dan sekarang Fukunaga. Sepertinya Akane memang sedang diuji. Outside hitter fisik Kanagawa Taketora Yamamoto. Cerita ini berlatar di asrama atlet di prefektur Kanagawa. Ya, pada dasarnya ini adalah asrama milik fisik Kanagawa. Saat itu Taketora baru saja sampai di asramanya ini setelah menjalani latihan rutin di klub dia bermain. Kebetulan dia sedang bingung memutuskan untuk mandi terlebih dahulu atau pergi ke restoran sembari mengambil cuciannya yang sudah di laundry. Dan saat sibuk memutuskan mau melakukan apa, tiba-tiba handphonenya pun berbunyi. Terlihat yang menelponnya adalah adiknya yaitu Akane. Dengan cepat dia segera menerimanya dan secara langsung bertanya ada apa. Dia nggak mendengar perkataan apapun dari Akane. Yang dia dengar adalah suatu tangisan dari adik kecilnya ini. Di sini Akane dengan terseduh-seduh memanggil Taketora dengan istilah kakak berulang-ulang. Ya, pada dasarnya yang terjadi sekarang adalah seorang adik kecil yang sedang mengadu pada kakaknya. Taketora begitu terkejut mendengar tangisan adiknya ini. Dia kebingungan dan langsung menanyainya secara beruntun. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kau sedang berada di mana? Akane masih terdiam di sini, dan itu membuat Taketora semakin khawatir.
Telepon secara mendadak seperti ini juga belum pernah dilakukan oleh adiknya sebelumnya. Karena itulah Taketora tadi secara refleks langsung bertanya berulang-ulang apakah adiknya ini baik-baik saja atau bagaimana. Dan Taketora pun sekarang sudah panik, pikirannya pun juga mulai kacau. Tapi Akane pun akhirnya mau menjawab di sini. Dia bilang kalau dirinya nggak mengerti sama sekali dengan apa yang orang-orang katakan kepadanya ini. Ya ini berhubungan dengan penolakan wawancara yang dilakukan oleh Oikawa dan Fukunaga ya. Taketora tapi belum paham apa masalah yang menimpa adiknya di sini. Dia belum tahu kalau adiknya menangis karena penolakan dari Oikawa dan Fukunaga. Tapi hanya dengan mendengar nada suara adiknya yang seperti itu, dia sudah bisa membayangkan kalau adiknya ini sedang tenggelam dalam rasa frustasi yang begitu dalam. Dia bahkan sudah bisa menebak kalau wajah Akane sekarang pasti begitu kusut, nggak ceria seperti biasanya. Taketora yang mendapati hal ini pun semakin panik. Dia berjalan ke sana kemari nggak jelas di ruangan asramanya yang kecil ini. Lalu dia berusaha merespon perkataan Akane barusan dengan bertanya siapa orang-orang yang dimaksud Akane di sini. Akane pun menjawab dengan bercerita kalau Oikawa aslinya begitu baik sudah mau merespon permohonan wawancaranya. Tapi Akane mengaku bingung dengan permintaan khusus dari Oikawa. Dia merasa kalau permintaannya itu terlalu sulit untuk direalisasikan. Ya ini tentang persyaratan khusus dari Oikawa tadi ya. Sebelum melanjutkan ceritanya, Taketora di sini memotong pembicaraan Akane dan bertanya siapa itu Oikawa, apakah itu pacarnya atau bagaimana. Akane tapi nggak merespon pertanyaan kakaknya ini. Dia malah melanjutkan ceritanya mengenai Fukunaga. Taketora yang mendengar hal ini malah tambah kebingungan. Tadi Oikawa, sekarang Fukunaga. Sebenarnya ada apa sih ini? Akhirnya dia meminta Akane untuk menceritakan semuanya sedari awal. Pada awalnya nggak ada tanggapan dari Akane mengenai ucapan kakaknya barusan ini. Dia terdiam cukup lama, tapi tiba-tiba saja dengan cukup lantang Akane berteriak dan bilang kalau dia sudah mengirim email permohonan wawancara pada semua anggota klub voli SMA Nekoma yang dulu. Tapi kenapa Fukunaga malah membalas dengan bilang kalau meluangkan waktu untuk suatu kegiatan wawancara bakal sulit baginya. Itu sama sulitnya seperti memberikan ayam miliknya kepada orang lain. Yang jadi masalah bagi Akane itu adalah penggunaan istilah ayam di sini. Maksudnya itu apa? Dan ayam yang bagaimana maksudnya? Kenapa juga dia kesulitan meluangkan sedikit waktunya untuk wawancara bersama dirinya ini? Akane pun juga bertanya-tanya sebenarnya sedang berada di mana Fukunaga ini. Akane mengatakan ini pada kakaknya disertai nada yang begitu frustasi bercampur dengan emosi. Taketora yang mendengar cerita dari adiknya barusan akhirnya paham kalau yang dibahas adalah masalah wawancara. Ya, dari awal Taketora sudah tahu mengenai rencana Akane yang ingin melakukan wawancara pada anggota generasi monster ini. Karena Akane sendiri juga sempat meminta saran padanya mengenai cara untuk menjangkau orang-orang yang ada dalam generasi monster ini. Terlebih lagi, ternyata Taketora lah orang yang membuka awal komunikasi pada Kuro agar mau membantu adiknya mewujudkan wawancara eksklusif seperti ini. Jadi jelas ya sekarang orang yang membantu Akane untuk bisa menemui Kuro adalah kakaknya sendiri ini. Lalu sekarang Taketora berusaha menenangkan adiknya di sini. Dia bilang kalau Fukunaga terkadang memang agak aneh seperti itu. Dia juga menjelaskan kalau maksud perkataan Fukunaga itu mungkin berhubungan dengan waktu yang dia miliki itu begitu sedikit. Ya dia harus menjadi koki paruh waktu dan seorang komedian yang mana harus selalu menyiapkan bahan lawakan baru setiap harinya. Taketora bilang kalau membuat bahan lawakan itu butuh waktu yang lumayan lama. Karena itulah Fukunaga bilang pada Akane kalau dia nggak bisa meluangkan waktu untuk wawancara. Akane yang mendengar hal ini malah bertanya pada kakaknya bagaimana bisa dia memahami perkataan dari Fukunaga yang nggak begitu jelas itu. Dia penasaran bagaimana bisa kakaknya mengartikan sebegitu banyak dari kata-kata yang nggak jelas milik Fukunaga tadi. Menanggapi perkataan adiknya barusan, Taketora bilang kalau itu adalah asumsinya secara spontan saja, tapi dia yakin itu adalah maksud sebenarnya dari perkataan Fukunaga tadi. Dia juga menambahkan kalau kemungkinan Akane kebetulan saja mengirimi Fukunaga email di waktu yang kurang tepat saja, makanya responnya seperti itu. Taketora pun menyarankan Akane untuk mengirimi email pada Fukunaga di kesempatan yang lainnya lagi. Mendengar hal ini, Akane sekarang sudah menjadi lebih tenang lagi. Dia pun memuji kakaknya yang secara luar biasa bisa memahami perkataan dari Fukunaga di sini. Tapi aslinya dia juga nggak begitu terkejut sih kalau kakaknya bisa paham. Ya karena mereka kan dulunya pernah satu tim. Menurut Akane, kakaknya pasti sudah begitu paham dengan sifat temannya yang satu itu. Di momen adiknya yang terdiam sebentar ini, Taketora pun berusaha membuka topik percakapan baru. Dia mengajukan pertanyaan pada adiknya seperti ini. Mengenai wawancara anggota generasi monster ini, kenapa kau nggak melakukan wawancara denganku juga?
Mendengar hal ini, sontak Akane pun merespon dengan bertanya balik pada kakaknya ini. Dia bertanya apakah kakaknya ini merasa kalau dirinya merupakan bagian dari generasi monster atau tidak. Kakaknya pun dengan respon sedikit gagap menjawab seperti ini. Kalau untuk sekarang mungkin masih begitu sulit untuk bisa bermain mewakili timnas Jepang. Tapi Taketora bilang kalau anggota generasi monster itu kebanyakan juga seumuran dengannya. Jadi dia dengan bangga merasa kalau dirinya adalah bagian dari generasi monster juga hanya karena mereka seumuran. Tak ada respon dari Akane di sini, tapi Taketora tahu kalau adiknya sekarang pasti sedang begitu geram mendengarkan penjelasannya barusan. Yaitu bisa dirasakan oleh Taketora hanya dengan mendengar suara nafas adiknya dari telepon. Ya bagi Akane jawaban kakaknya ini terkesan begitu mengada-ngada dan terdengar terlalu memaksa. Anggota generasi monster kan berisi orang-orang yang punya kemampuan begitu hebat, bukan sekumpulan orang-orang yang kebetulan umurnya sama saja. Kalau secara pribadi sih, memang Taketora belum termasuk anggota generasi monster sih menurut saya. Sampai sini saja ya wawancara dari 3 orang yang menurut saya agak kocak kali ini. Dan di video berikutnya saya bakal mulai membahas salah satu karakter dengan pekerjaan tersukses dan terkaya dalam manga Haikyuu ini. Siapa lagi kalau bukan Kozume Kenma. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi.